Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya, Abang Jago. Oke, di video kali ini saya akan adu kekuatan nih dari sebuah smartphone yang mempunyai slogan HP miring, spek gaming, dan harganya juga miring. Ini dia, ada Realme 8i. Ya, ini yang dikenal dengan harga miring, spek gaming, dan Infinix Note 11 Pro. Untuk para kaum pendang mending, ya ini cocok banget nonton video ini. Oke, langsung aja kita compare kedua smartphone ini. Yang pertama kita lihat dari segi desainnya. Masuk ke bagian sisi kanannya. Di Infinix ada tombol power dan tombol volume. Tombol powernya ini gandeng sama fingerprint ya. Kalau untuk di Realme sendiri, tombol volumenya di sebelah kiri. Di bagian atasnya kosong, ya sama, kedua handphone ini nggak ada apa-apanya di bagian atas. Masuk ke Realme dulu, dari segi ukurannya, beratnya di Realme 194 gram dengan tebal 8,5 mm, lebarnya 75,5 mm, dan tingginya 164,1 mm. Dengan finishing glossy, ya ini mudah banget nempel sidik jari yang ngebekas, ngejiplak gitu. Untuk sidik jari kalau misalkan kalian megang nih Realme, pasti ngebekas sidik jari. Lanjut untuk Infinix-nya, dengan berat 209 gram, tebalnya 8,7 mm, lebarnya 78,4 mm, tingginya 173,1 mm. Dengan finishing bodinya, dia bukan yang glossy, ya ini dope, jadi nggak ngebekas untuk sidik jarinya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian suka body yang bongsor, mending milih di Infinix-nya. Kalau milih yang compact, mending di Realme-nya. Dan kembali lagi, terserah kalian ini untuk milih desain yang gede atau yang kecil. Masuk ke bagian layarnya. Di Realme dulu, layarnya 6,6 inci dengan panel IPS LCD dengan kerapatan layar 400 ppi. Jadi semakin gede itu semakin tajam untuk layarnya. Dengan resolusi 1080 x 2412 pixel dan kecerahan 1 sampai 600 nits. Ini lebih cerah lagi. Oke, langsung kita compare di bagian layar Infinix. Ya, ini si Infinix menggunakan layar 6,95 inch dengan panelnya sama IPS LCD dengan kerapatan layar 387 ppi dengan resolusi 1080 x 2460 pixel. Kecerahannya di sini lebih kecil di Infinix, yaitu 500 nits. Kembali lagi ke kalian nih, mau layar yang bongsor atau layar yang kecil? Kalau dilihat dari kasat mata sih nggak terlalu ngaruh ya, mau kecerahannya berapa persen nggak terlalu ngaruh. Cuman yang di sini kedua smartphone ini mempunyai refresh rate layar 120 Hz. Mau di Infinix 120 Hz, mau di Realme juga sama, dia menggunakan 120 Hz. Jadi kalau misalkan kalian buat scroll lagi, di kedua handphone ini nyaman. Ya ini nyaman, digunakan nyaman banget. Tapi kalau misalkan kalian setting di 120 Hz terus, pasti baterainya agak boros. Cuman gak usah khawatir, di kedua handphone ini bisa adaptif, yaitu otomatis. Lanjut ke bagian kamera belakangnya. Ya, ini dia di Realme dulu yang kita bahas. Ada lingkaran 4, ya ini yang aktif 3. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan bukaan f1.8. Ditambah lagi kamera potret atau kamera bokeh 2 megapiksel dengan bukaan f2.4 dan kamera makronya 2 megapiksel f2.4. Kalau untuk Infinix sendiri, dia ada lingkaran gede 1. Ya ini lingkarannya gede 1 nih, yang lainnya kecil-kecil. Dengan kamera utama 64 megapiksel, kamera telenya 13 megapiksel dan AI-nya 2 megapiksel. Ini dia untuk hasil kameranya. Ini kamera utamanya ya. Di bagian kanan ada Infinix dan bagian kirinya ada Realme. Ini dia untuk hasil bokehnya. Bokehnya ya kalian nilai sendiri lah. Mode malamnya juga detailnya juga cukup lumayan ini menurut saya. Nah, ini dia kalau di Realme dia bisa makro. Kelebihannya di sini. Kalau di Infinix sendiri kelebihannya dia bisa tele, yaitu zoom. Zoom bisa nyampe 30 kali. Cuman kalau over 30 kali ya pasti pecah lah. Dan kamera depannya sama-sama pancol, yaitu 16 megapiksel. Oke, terima kasih masih setia nonton di sini. Masuk ke bagian dalamnya, RAM dan internal si kedua handphone ini. Yang membedakan ini nih,
Kalau di Realme, ya khususnya di Realme 8i, dia ada dua opsi, RAM 4 dan RAM 6 GB. Kalau di sini bisa ekspansi penambahan RAM, yaitu bisa sampai 5 GB. Itu terserah kalian, mau ditambah sampai 5 GB juga bisa, mau tambah 3 GB juga bisa. Kalau di Infinix sendiri yang Note 11 Pro ini dia RAM-nya 8 GB, yaitu satu opsi doang. Bisa ekspansi juga. Di sini langsung otomatis ditambah 3 GB. Jadi kalau di Infinix ini ya udah mentok gitu, 8 plus 3 GB. Jadi nggak bisa, maksud saya nggak bisa di setting lagi untuk penambahan RAM-nya. Masuk ke bagian dapur pacunya di Realme 8i, yaitu menggunakan MediaTek Helio G96 sama. Kalau Infinix juga sama. Kalau untuk skor Antutunya nih, di Realme dia malah justru lebih kecil. Kalau di Infinix-nya lebih gede, tembus 330 ribuan. Kalau di Realme sendiri 290 ribuan. Ya ini mungkin karena si Infinix ini RAM-nya lebih gede, RAM utamanya yaitu 8 GB. Kalau di Realme sendiri kan dia memang ya 6 GB. Cuman nggak terlalu ngaruh sih untuk skor Antutu ini. Ya langsung aja kita compare kedua handphone ini. Untuk main game agak beratan yaitu PUBG Mobile. Oke langsung aja kita masuk di Infinix Note 11 Pro untuk main game PUBG Mobile. Untuk grafik layarnya sih lumayan di sini, nggak ngeframe gitu, ya nggak patah-patah, dapat gitu grafiknya juga dapat, nggak lola, nggak loading, lumayan sih ini. Untuk mode giroskopnya juga dapat juga ini, nggak patah-patah giroskopnya, lumayan lah di Infinix Note 11 Pro ini. Lalu kalau untuk urusan FPS, rata-rata di Infinix Note 11 Pro ini yaitu 60 FPS. Ya meskipun kadang frame drop, tapi nggak terlalu parah banget, yaitu frame dropnya bisa nyampe 45 FPS dimainin selama 20-30 menitan non-stop. Kalau untuk urusan baterainya sendiri, di Infinix Note 11 Pro ini dimainin game PUBG Mobile selama 30 menit, kurangnya yaitu 12%. Ya lumayan boros lah. Dan kalau untuk urusan temperatur atau suhunya dimainin selama 30 menit, panasnya 30 derajat Celcius. Itu untuk ukuran mentah lah. Kembali lagi ke urusan sinyal kalian. Kalau untuk settingan layarnya nih, di Infinix Note 11 Pro ini bisa HD juga support, Smooth Ultra juga udah support. Cuman kalau saya mending yang Smooth Ultra, nggak terlalu boros di baterai juga ya enak dipandang di mata gitu. Lanjut kita tes untuk Realme 8i-nya. Ya, ini dia. Untuk grafiknya juga dapat sama kayak Infinix Note 11 Pro. Untuk FPS rata-rata juga sama, di sini 60 FPS. Ya meskipun kadang frame drop karena handphonenya panas, ya ini lebih panas lagi. Untuk ukuran suhunya dimainin selama 30 menit non-stop, yaitu 40 derajat Celciusan. Ya mungkin karena body si Realme ini lebih tipis lagi karena pakai bahan yang glossy. Kalau untuk urusan baterai sendiri di Realme 8i lumayan boros juga, yaitu ketika main game PUBG Mobile selama 30 menit nonstop kurangnya 12%. Kalau untuk urusan settingan layarnya juga sama, di Realme juga bisa. Yang HD, yang Smooth Ultra juga bisa di Realme 8i. Untuk tes giroskopnya juga dapat. Tes giroskopnya nggak lola juga di sini. Main aman aja bisa. Untuk giroskopnya juga nggak patah-patah giroskopnya. Tapi ya kalau misalkan handphonenya panas ya pasti agak patah-patah. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Lanjut di game berikutnya yaitu Genshin Impact. Realme dulu yang kita tes Realme 8i. Untuk main Genshin Impact juga ya udah lancar jaya lah di sini. Cuman FPS rata-rata 40 FPS-an. Ya jarang sih handphone di bawah goceng, di bawah 5 juta dapat FPS yang lumayan gede, jarang banget sih. Apalagi ukuran ya kayak Genshin Impact kayak gini lumayan berat gitu. Cuman kalau misalkan frame dropnya, kalau misalkan ketemu musuh ya bisa frame drop ya rata-rata 30 FPS-an. Cuman ya udah ngangkat ya udah lumayan di Realme 8i buat main game agak beratan dikit yaitu Genshin Impact. Lalu untuk urusan baterai sendiri, untuk main Genshin Impact di Realme 8i main Genshin Impact 30 menit nonstop yaitu kurangnya 15% aja. Lanjut di Infinix ya, di si Infinix ini dia kalau misalkan nggak ketemu musuh nih bisa 60 fps. Cuman kalau misalkan sampai ketemu musuh frame drop juga yaitu 30 fps-an. Kalau untuk urusan baterai juga sama di sini. Main 30 menit kurangnya ya sama 15%-an aja di Infinix Note 11 Pro. Lanjut ke bagian pengecasannya di Infinix Note 11 Pro ini yaitu 33 watt. Ketika ngecas 30 menit dapatnya 45%, ngecas 1 jam dapatnya 70%. Ya ini lumayan kencang. Namun kalau misalkan di Realme sendiri dia dapatnya 18 watt yaitu ketika kita ngecas 30 menit dapatnya 29%, 1 jam dapatnya 58%. Ya kalau misalkan ngecas mau sampai full ya butuh waktu 2 jaman lah kalau untuk di Realme sendiri. Oke, sekian dulu pembahasan tentang video ini, tentang compare ini. Kalau kalian suka di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Salam hangat dari saya, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Oke.